kita akan mencoba untuk masuk. Kita klik di pojok kanan atas, kita klik masuk, ada pilihan mengenai apakah masuknya itu sebagai kepala sekolah atau dinas pendidikan dan BPMP. Berhubung sahabat sekolah dasar adalah dari unsur sekolah, jadi masuknya itu menggunakan akun SSO kepala sekolah. Ya, yang mana kita coba bisa klik terlebih dahulu. Namun, perlu jadi catatan bahwa untuk akun SSO kepala sekolah ini harus sudah terdaftar di autentikator, yang mana nanti ada kode autentikasinya untuk uh, masuk ke dalam sistem. Kalau misalkan sahabat sekolah dasar biasanya mungkin banyaknya install di uh, aplikasi gawai ya, atau kalau misalkan saya di sini menggunakannya extension, di mana saya akan coba terlebih dahulu untuk mendapatkan kode autentikatornya. Ini sudah ada angka autentikatornya. Ini di waktu ya, sahabat sekolah dasar, jadi harus cepat. Nah, kita masuk menggunakan akun kepala sekolah, masukkan kode autentikasi, dan login kepala sekolah. Seperti itu, sahabat sekolah dasar. Nanti perlu diperhatikan, dipastikan akun SSO-nya itu sudah terdaftar di autentikator. Sehingga ketika membutuhkan kode autentikasi, itu sudah ada nomornya dan bisa langsung masuk. Baik, kita akan coba untuk memulai proses verifikasinya. Nah, berikut adalah halaman depan di bagian ketika sahabat sekolah dasar sudah masuk ke dalam sistem, di mana di sini ada beranda dan proses verifikasi data. Di halaman dashboard ini ada keterangan sekolah, lalu NPS-nya berapa, status sekolahnya negeri atau swasta, dan juga jenjang sekolahnya. Ini alamatnya, dan juga di bagian bawah ada data yang terbaru ya, yang di Dapodik sahabat sekolah dasar cantumkan mengenai jumlah siswanya, rombalnya berapa, gurunya berapa. Di sini juga ada detail informasi mengenai profil sekolah dan juga lokasinya. Nah, untuk langkah pertama, sahabat sekolah dasar itu perlu klik verifikasi data untuk memulai verifikasi. Di mana yang pertama adalah input data terlebih dahulu. Yang pertama adalah input data, kita coba klik ya, sahabat sekolah dasar. Nah, di tampilan awal, langsung ditampilkan lampiran formulir konfirmasi data sekolah. Ini menjadi bagian yang sangat penting, sahabat sekolah dasar, jadi perlu berhati-hati dan juga ketepatan dalam proses pengisian, di mana kami mengambil data-data ini itu dari Dapodik, sahabat sekolah dasar. Jadi pastikan Dapodiknya itu selalu diperbarui dan juga mutakhir ya, yang terbaru. Di mana di tampilan atas ada profil sekolahnya, tanggal verifikasinya, dan juga status dan jenjang sekolahnya. Nah, ini ada keterangan data Dapodik terakhir telah diperbarui tanggal sekian. Nah, ini akan berubah seiring sahabat sekolah dasar itu klik refresh dari data Dapodik. Nah, sebelum memulai verifikasi, harapannya di sini ada data-data yang dapat sahabat sekolah dasar lihat terlebih dahulu. Datanya ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada data yang kami serap dari Dapodik, ada juga yang sahabat sekolah dasar harus isi secara manual. Nah, contohnya yang ada dari Dapodik, yang ada gembok dan tulisan Dapodiknya. Nama kepala sekolah, ini sudah ada. Lalu kita geser ke bawah, sumber listrik, itu kami ambil dari Dapodik, akses internet dari Dapodik, dan juga jumlah peserta didik dari satuan pendidikan. Di mana ini perlu dicek terlebih dahulu sebelum sahabat sekolah dasar
langsung mengisi ya. Ini tidak bisa diedit karena ini perlu diedit di Dapodik ya. Uh, kita ketika sudah melihat data-data yang sudah diisikan, kita bisa langsung isi ya sesuai dengan uh, data yang diminta. Dimana kita coba isi dari nama lengkap kepala sekolah dengan gelar. Apakah jabatan di kepala sekolahnya itu kepala sekolah definitif atau PLT kepala sekolah? Karena ada beberapa sekolah yang memang belum ada kepala sekolahnya, jadi masih PLT. Nah, dituliskan nama lengkap kepala sekolah dengan gelar. Contoh saya akan menuliskan Lubung ini Siti Rohma, SPD. Contoh seperti itu. Lalu NIK atau NIK kepala sekolah, nomor induk pegawai atau nomor induk kependudukan. Jadi perlu diisikan. Kita coba contoh. Kita isikan nomor telepon kepala sekolah. Ini tentunya pastikan nomor teleponnya aktif dan juga terhubung dengan aplikasi WhatsApp ya, sahabat sekolah dasar, karena nantinya ini juga menjadi basis data kami untuk menghubungi dari sahabat sekolah dasar apabila diperlukan. Contoh, saya isikan untuk nomor telepon kepala sekolahnya. Lalu ada permintaan untuk mengisi nama penanggung jawab satu perangkat digitalisasi. Jadi, penanggung jawab perangkat digitalisasi ini selain kepala sekolah ya, sahabat sekolah dasar, jadi ditugaskan oleh kepala sekolah untuk bertanggung jawab terkait perangkat-perangkat digitalisasi di satuan pendidikan. Dari segi pemeliharaan dan juga nantinya bantuan ini yang mengurusi siapa gitu ya. Nah, contoh kita isikan namanya Fauzan untuk nama penanggung jawab perangkat digitalisasi yang ke-1. Fauzan Mahfuz. Lalu nomor teleponnya diisikan lagi. Lalu kami meminta 2 penanggung jawab ya, sahabat sekolah dasar, mohon diisikan sehingga nanti ketika ada kebutuhan, ada alternatif. Misalkan kepala sekolah itu tidak bisa dihubungi. Contoh di sini saya akan cantumkan Syatria ya. Lalu nomor telepon penanggung jawabnya saya isikan juga. Nah, sahabat sekolah dasar, selanjutnya ada pertanyaan sumber listrik. Ketika sumber listriknya ini mungkin di satuan pendidikan sudah berubah ya, bukan 900 VA, itu dapat memperbarui ke halaman aplikasi Dapodik terlebih dahulu. Diperbaruinya di sana. Nah, pun sama dengan akses internet. Gitu. Nah, jika sudah diperbarui dari data Dapodik, itu nanti ketika sahabat sekolah dasar itu klik refresh dari Dapodik, ini nanti akan ada muncul data berhasil ditarik dari Dapodik. Nantinya ini akan diperbarui secara otomatis. Seperti itu. Jika mungkin nantinya akan ada keterlambatan, ditunggu dan dicek secara berkala terlebih dahulu. Nah, ini akses internet, apakah benar kecepatannya di satuan pendidikan sahabat sekolah dasar itu kecepatannya sekian, jenis layanannya seperti ini, dan koneksinya apakah share atau berbagi atau seperti apa. Lalu pertanyaan nomor 11, di mana apakah wilayah sekitar sekolah sudah tersedia akses internet fiber optik? Nah, fiber optik ini adalah internet kabel ya, sahabat sekolah dasar. Jadi di lingkungan itu apakah sudah terjangkau internet kabel atau seperti apa gitu? Jika iya, pilih iya, dan juga jika tidak, pilih tidak. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke jumlah peserta didik kelas 1 sampai 6. Nah, ini perlu dipastikan bahwa angkanya betul-betul sesuai dan ada tanda Dapodiknya, berarti jika tidak sesuai, itu perlu diperbarui di aplikasi Dapodik. Ketika 1 sampai 6 sudah dipenuhi, sudah selesai, kita ke jumlah rombel. Jumlah rombel ini juga berapa di sekolah sahabat sekolah dasar, ruang kelasnya juga berapa. Seperti itu. Lalu, di sini ada pertanyaan
berapa jumlah papan interaktif digital atau PID merah putih. Yang mana PID merah putih ini adalah bantuan sarana digitalisasi pembelajaran di tahun 2025 ya, bagi satuan pendidikan yang menerima. Nah, contohnya ketika saya punya satu, ini pilih angka satu. Ada drop down-nya, sahabat sekolah dasar. Lalu ada pertanyaan lanjutan. Jumlah PID lainnya, jumlah papan interaktif digital lainnya. Di mana ini adalah pengadaan dari mandiri atau pengadaan dari pemerintah daerah. Karena ada beberapa wilayah yang pemerintah daerahnya juga menyalurkan bantuan papan interaktif digital ya. Contoh kemarin saya ke Kabupaten Bogor, itu ada pengadaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogornya. Jadi ini bisa diisi dari sahabat sekolah dasar, misal dari pemerintah daerah ada satu juga, totalnya akan jadi 2 unit papan interaktif digital. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk alamat lengkap sekolah, mohon isikan alamat selengkap mungkin ya, sahabat sekolah dasar. Kalau bisa sampai patokan pun itu akan jadi bagus gitu, sahabat sekolah dasar. Karena itu akan memudahkan nantinya jika pengiriman terutama. Jadi contoh saya isi di Jalan Incik Manik, desa apa? Desa Karjaya, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan contoh. Dan kalau misalkan ada patokan sebelah balai desa, itu akan lebih baik. Nah, lalu untuk pertanyaan setelah alamat lengkap sekolah, ini ada pertanyaan lanjutan terkait titik koordinat sekolah, di mana kita menyediakan beberapa metode ya, sahabat sekolah dasar, di mana ada cari alamat melalui kecamatan atau kelurahan. Contoh, kita cari Sinagung ya. Nah, Sinagung Kuningan. Nah, ini nanti akan muncul gitu ya. Dan nanti untuk mapnya itu juga akan bergeser. Seperti itu. Nah, pastikan untuk uh, PIN ini juga perlu sesuai dengan lokasi ya. Uh, Sahabat sekolah dasar jangan sampai melenceng gitu. Karena ini juga akan menjadi patokan untuk nantinya memudahkan dalam pengiriman. Atau bisa juga menggunakan klik deteksi lokasi saya sekarang. Tapi ini perlu diperhatikan sahabat sekolah dasar, ketika klik ini pastikan ada di wilayah sekitar sekolah. Jangan sedang di rumah gitu. Tapi mengisi titik koordinat ini. Deteksi lokasi saya sekarang nantinya akan otomatis ke rumahnya yang tadi sedang mengisi gitu. Atau sedang di mana, sedang di jalan, di mana itu nanti datanya jadi tidak akurat. Seperti itu. Jadi pastikan titik-titiknya itu pas. Ini juga bisa digeser, bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Ini pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, sahabat sekolah dasar, di mana pertanyaan 24 itu bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Apakah sahabat sekolah dasar itu bersedia menerima atau menolak? Itu. Jika bersedia menerima, itu akan ada pernyataan komitmen, di mana akan ada kotak centang yang perlu dicentang ya, Bapak. Dicentang sahabat sekolah dasar. Tuh. Dan jika menolak, itu akan ada muncul kotak alasan menolak. Dan sebutkan alasan mengapa menolak bantuan. Mungkin kalau misalkan menolak, ada alasannya ruangnya tidak ada ruang penyimpanan karena misal bangunannya apa gitu. Sekolah dasarnya ini dituliskan di sini. Nah, untuk ketika
formulir ini sudah selesai diisi semua, itu dapat simpan draft. Nah, jika ada yang belum lengkap, contoh saya akan menghilangkan checklist ini ya. Kita coba simpan draft. Nah, ini datanya berhasil tersimpan, namun akan ada pernyataan data belum lengkap. Mohon lengkapi item untuk menjadi draftnya itu selesai. Status verifikasinya juga masih belum berubah karena masih ada data-data yang belum dilengkapi. Seperti itu. Jadi pastikan ketika uh, mau simpan draft mau melanjutkan ke tahapan selanjutnya, itu datanya perlu lengkap uh, diisi. Itu. Nah, ini tadi saya menghilangkan pernyataan komitmen wajib disetujui semua. Oke, baik. Nah, ini kita coba lengkapi lagi untuk isiannya, di mana jika sudah diisi, ini ada histori ya, ada riwayat bahwa siapa-siapa yang tadi diisikan. Saya coba isi lagi. Nah, kita centang ya yang tadi. Coba kita bersedia menerima, simpan draft. Nah, ketika sudah selesai semua, kolom pertanyaan diisi, itu akan ada notifikasi berhasil, data verifikasi berhasil disimpan, status draft selesai. Data yang tadi berwarna kuning, itu akan berubah menjadi draft selesai. Yang mana nanti ketika sudah draft selesai, ini kita geser ke bawah, itu sudah bisa cetak formulir. Nah, ketika cetak formulir, ini akan ada satu dokumen yang diunduh oleh sahabat sekolah dasar. Ketika kita cetak formulir terlebih dahulu, oke, kita akan coba lihat formulirnya seperti apa. Ini sudah terunduh. Sahabat sekolah dasar perlu melakukan edit dari beberapa hal di dokumen yang sudah diunduh. Yang mana ada kop surat satuan pendidikan masing-masing, ini nanti mohon dicantumkan dengan kop surat yang digunakan oleh satuan pendidikan dari sahabat sekolah dasar. Lalu di sini ada tulisan surat pernyataan kebenaran data dan kesediaan menerima bantuan program digitalisasi pembelajaran tahun anggaran 2026, di mana tadi datanya akan langsung menyambung dari yang sudah diisikan pada sistem. Sini Ibu Siti Rohmah, Kepala Sekolah, NIK-nya dan nomor teleponnya. Sini juga ada pernyataan yang sudah dicentang tadi, Satuan Pendidikan telah melakukan verifikasi dan validasi data. Lalu tadi untuk bersedia menerima bantuan. Nah, berhubung tadi saya pilihnya bersedia menerima bantuan, itu nanti uh, akan muncul bersedia menerima bantuan. Kalau misalkan menolak, itu nanti akan tulisannya menolak menerima bantuan, alasannya seperti apa. Sahabat sekolah dasar yang tercantum di tautan calon sasaran penerima bantuan pemerintah, itu baik yang bersedia menerima maupun yang menolak, itu wajib mengisi sistem ini, gitu ya. Karena nantinya ketika datanya lengkap, itu Dinas Pendidikan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, lalu untuk tanggalnya sendiri ini sudah otomatis uh, otomatis sinkronisasi dengan tanggal sekarang. Lalu uh, sahabat sekolah dasar bisa langsung tanda tangan di sini. Di sini kepala sekolah yang menandatangani, tanda tangan dan juga nanti ada cap satuan pendidikan. Setelah itu kita save atau simpan, bentuknya itu PDF ya. Kita
Coba simpan bentuknya PDF. Sudah tersimpan untuk dokumen yang tadi sudah diunduh dan sudah diedit. Nah, setelah selesai semuanya, kita geser ke atas lagi, dan di sini sudah berubah untuk input data, itu sudah centang warna hijau, di mana menandakan bahwa verifikasi dari sahabat sekolah dasar itu sudah selesai dalam pengisian untuk pertanyaannya. Tapi itu belum selesai, kita lanjut ke unggah surat. Di unggah surat ini, sahabat sekolah dasar perlu membaca instruksinya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan data di menu input data sudah lengkap status draft selesainya. Tadi kan kita sudah mengisi dan juga sudah berubah statusnya menjadi draft selesai. Lalu cetak formulir verifikasi dari menu input data menggunakan tombol cetak formulir sudah. Tanda tangani dan bubuhkan stempel sekolah pada bagian yang disediakan. Lalu pindai atau scan dokumen ya, menjadi satu file PDF. Maksimal itu ukurannya 10 MB. Lalu unggah file yang telah dipindai melalui formulir di bawah ini, dan pastikan dokumen yang diunggah itu sudah benar ya. Karena jika sudah diunggah, namun ada perbaikan, itu perlu menghubungi Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan akan bantu untuk riset data jika ada kesalahan dari satuan pendidikan. Namun harapannya sudah selesai semua dari satuan pendidikan sehingga dinas tidak perlu riset datanya. Nah, hanya diizinkan untuk mengunggah satu kali. Tadi kita sudah unduh formulir verifikasi PDF-nya, kita coba unggah di sini, lalu disimpan. Nah, akan ada notifikasi berhasil, file verifikasi berhasil diunggah, menunggu persetujuan dinas. Setelah satuan pendidikan itu sudah melakukan proses verifikasi di sistem, silakan untuk dicek berkala karena nantinya akan dicek oleh dinas terlebih dahulu. Ini juga ada tombol untuk lihat dokumen yang tadi satuan pendidikan isi ya. Itu. Di sini juga ada data-datanya. Nah, lalu tadi jika nantinya satuan pendidikan itu ada kesalahan data dan perlu untuk melakukan edit, contohnya tadi ya salah surat pernyataan, gitu. Nanti satuan pendidikan dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah masing-masing, lalu nanti akan dibantu untuk riset datanya. Ini saya akan contohkan jika di riset ya, atau ditolak oleh Dinas Pendidikan. Saya akan refresh. Nah, jadi nanti akan muncul status verifikasi ditolak dinas berwarna merah. Nah, nanti akan ada keterangan juga di bawahnya. Lihat catatan penolakan. Kenapa sih ditolak? Gitu. Nah, contohnya salah data rombel gitu ya. Salah data rombel. Atau nanti meminta pergantian surat gitu. Nah, itu nanti ada statusnya di sini ditolak oleh dinas. Jadi satuan pendidikan perlu edit ulang ya untuk prosesnya. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu banyak yang salah dan juga perbaikannya itu banyak mayor, itu dinas pendidikan bisa riset keseluruhan. Jadi data satuan pendidikan nanti betul-betul ulang dari awal. Nah, kita akan coba untuk di riset dari awal. Kita akan coba refresh lagi. Kita akan refresh. Oke, bentar. Nanti ketika dinas pendidikannya itu riset ulang isian dari formulirnya, nanti akan ulang dan satuan pendidikan harus mengisi dari awal lagi untuk data-datanya. Kita coba riset data semuanya ya.
Sebentar. Ya baik, ini simpan draft terlebih dahulu. Nah, tadi kan meminta riset untuk unggah ulang surat. Jadi, kita unggah ulang surat yang sudah diperbaikinya, kita simpan terlebih dahulu, maka statusnya juga sudah. Nah, sekarang kita coba riset untuk semuanya. Baik. Nah, nanti kalau misalkan Dinas Pendidikan riset semuanya, data dari satuan pendidikan Bapak Ibu itu akan kembali seperti awal, belum mengisi statusnya, dan ini akan kosong semua. Seperti itu untuk proses dari verifikasi data satuan pendidikan.